Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jeza Frandika dengan NPM 2478348. Dan seperti biasa pada video ini kita akan melakukan pelatihan SQL Server Management Studio, yaitu membuat database di SQL. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang flow control dalam TSQL seperti if, else, while, return, dan penggunaan blok begin end. Kita juga akan membuat sebuah storage procedure level lanjutan yang menggunakan flow control plus transaksi untuk memindahkan jurusan mahasiswa sekaligus menghapus nilai lamanya. Yuk langsung saja kita buka SQL ya, seperti biasa. Oke, di sini kita sudah di SQL ya. Pertama kita siapkan dulu database. Kita buat database seperti biasa dan tabel yang akan kita gunakan dalam demo ini. Kita akan membuat tabel mahasiswa dan nilai lalu mengisi data awal. Seperti biasa, jika ingin membuat database, kita buat dengan create database db flow control namanya ya, flow control titik koma kemudian go. Kemudian kita pakai use untuk memakai database-nya, flow control titik koma dan go. Titik koma go. Kita execute dulu. Oke, berhasil. Kita execute. Ya, berhasil. Oke. Setelah membuat database, kita akan membuat table ya, seperti biasa. Create table mahasiswa. Kemudian npm dengan tipe data varchar maksimal 15, primary key, koma, kemudian nama tipe data varchar maksimal 100 seperti biasa, maksimal 100 not null, tidak boleh kosong. Kemudian jurusan dan tipe data varchar maksimal 50 saja, not null juga, tidak boleh kosong, dan go. Oke, setelah itu kita coba execute kan. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita buat tabel nilainya seperti biasa, create tabel nilai, buka kurung, kemudian isinya ID nilai, ID nilai integer ya, primary key integer biar terisi tersendiri. Kemudian identity 1,1, kemudian koma, kemudian npm tipe data varchar 15 maksimal 15, kemudian not null juga, not null for n key, referensinya dari tabel mahasiswa, itu npm dan koma. Kemudian kita buat baru mata kuliah varchar dengan maksimal 50, not null tentu saja, tidak boleh kosong ya, not null. Kemudian nilai angka dengan tipe data integer, dengan integer, titik koma go. Oke, di sini sepertinya ada salah ya, kita koma. Nah, seharusnya ini sudah jadi. Kita coba execute kan juga. Yes, sudah berhasil. Oke, setelah itu kita membuat isi datanya. Kita buat isi data dari data mahasiswa dulu ya, seperti biasa, insert into mahasiswa, terus npm isinya apa aja, npm nama jurusan, tutup kurung, values isi datanya, yaitu contohnya 24
2.8 koma Jeza Frandika. Kemudian dari teknik informatika pencet terus teknik informatika ya. Kemudian kedua 24 78 30 49 Keitaro dari jurusan teknik. Oke, kita buat 2 saja. Setelah itu ini salah. 24 78 49 kita taruh teknik. Oke, kita buat 2 saja. Setelah itu kita buat data dari nilainya. Satu nilai apa aja isinya? Isinya NPM. ID nilai tidak usah ditulis ya, karena itu udah pakai integer, otomatis keisi sendiri. Kemudian nama, jurusan, kemudian kok nama jurusan sih? NPM, mata kuliah, kemudian nilai angka. Oke, setelah itu kita values, kita isi datanya. Kita ambil dari NPM di atas 2478348, NPM Jeza Frandika. Kemudian mata kuliahnya misalkan pemrograman basis data. Terus nilai angkanya misalkan 90. 90 guys. Oke, setelah itu koma, kita buat lagi 2483048. Kemudian kalau misalkan pemrograman basis data, pemrograman berorientasi objek dengan nilainya misalkan 100. Oke, sekarang kita buat lagi untuk 2478349 NPM si Keitaro, misalkan matematika misalkan aja ya, matematika nilainya 30. Oke, setelah itu udah tutup, titik koma, setelah itu go. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita execute dulu. Berhasil lah. Kalau tidak ada merah, berhasil sih seharusnya. Oke, kita coba cek isi tabel dulu ya. Dari tabelnya mahasiswa, select from mahasiswa, titik koma. Bintang dulu, salah. Select from mahasiswa. Oke, kita coba execute-kan. Jadi ya, udah guys ya. Kita coba tabel dari nilai sekarang. Select from nilai, titik koma. Kita lihat isinya. Wah, daya nih, P48, beserta nilai angka dan lain-lain. Oke. Setelah database sudah siap, selanjutnya kita mulai masuk ke flow control. Flow control yang paling sering digunakan adalah if else. Dengan if kita bisa membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Oke, kita contohkan demonya. Kodenya. Jadi seperti ini, dia pakai declare, terus pakai parameter stock integer ya, integer sama dengan 10 titik koma, kemudian declare lagi, kemudian kuantitas integer sama dengan 5 dan titik koma, if dalam kurung stock dia rumusnya itu lebih dari sama dengan
parameter kuantitas, kemudian begin print, kita printkan yaitu stok cukup, proses dilanjutkan, titik. Oke, and dan else kalau tidak begin kemudian print, kemudian error stok mencukupi, titik di atas koma, terus n dan go. Oke, cukupi. Oke, kita coba execute kan, apakah bisa? Ya, bisa. Kita lihat stop cukup, proses dilanjutkan. Oke, di sini kondisi itu dicek terlebih dahulu ya. Kalau kondisi benar, blok pertama dijalankan yaitu stop cukup, proses dilanjutkan. Kalau salah, blok else dijalankan. Misalnya kayak ini kan 10 sampai dengan lebih dari 5 stoknya dari kuantitas. Kita coba kalau 10 kita ganti 4 di bawah 5, maka kan ini stok cukup, proses dilanjutkan kan yang pakai ini. Kalau ini outputnya error stok mencukupi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke while loop. While itu digunakan untuk membuat perulangan selama kondisinya masih bernilai benar. Contohnya seperti looping angka. Contoh demonya seperti ini. Seperti biasa, declare parameter counter in integer maksudnya 1 titik koma, kemudian while, kita pakai rumus while di sini, kemudian parameter counter kurang dari 5, kemudian begin dan print, iterasi ke kemudian gini kayak, kemudian plus case counter as varchar titik koma, setelah itu set counter sama dengan parameter counter dan plus 1 titik koma and go. Kita coba execute kan. Kita bisa lihat di sini dia perulangan sampai ke 5. Jangan lupa menambahkan counter, kalau tidak perulangan akan berjalan tanpa henti. Misalkan nah, misalnya kita pakai counter ini, nanti kalau misalkan kita jalankan dia bakal terus sampai tidak berhenti. Makanya kita butuhkan counter ini. Nah, itu kalau misalnya perulangan sampai 5 ya. Misalkan kita di sini tulis 10, dia bakal perulangan sampai 10. Begitu. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu flow control return. Return itu digunakan untuk menghentikan eksekusi store procedure lebih cepat. Biasanya dipakai untuk validasi. Kita langsung demokan saja contoh kode contoh kode datanya, yaitu create procedure sp proses. Kita tulis di sini sp-nya proses data, kemudian pakai ini id integer, parameter is as if, parameter lagi id is null, bagian print error id tidak boleh null atau tidak boleh kosong ya guys ya. Oke, salah ini maksudnya, salah lagi ini maksudnya.
Oke, print, kemudian return satu titik koma, n print ID valid, proses dilanjutkan titik, oke, titik koma, kemudian return 0 titik koma, di situ n go. Oh, salah, n go. Kita execute dulu. Oh, di sininya tidak apa begini ya. Ya, benar sekali. Langsung saja kita coba execute-kan dan berhasil lah. Sekarang kita coba runningkan dengan memakai exec sp proses data no koma. Bisa kita lihat sini error ID tidak boleh null. Coba kita jalankan. Jika kita isi ID-nya, misal ID-nya 123, kita jalankan. ID valid, proses dilanjutkan. Nah, begitulah contoh return. Jadi kalau misalkan dia tidak ada ID atau kosong ID-nya, tadi error, tidak boleh kosong. Kalau misalnya ada ID-nya, ID valid, proses dilanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah begin end. Begin end digunakan untuk mengelompokkan banyak pernyataan agar dianggap sebagai satu blok logika. Contoh kode demo SQL, if exist select satu from mahasiswa where npm misalkan where npm 2478 npm ini tadi ya, kemudian tutup kurung begin kemudian print data ditemukan titik itu select garis from mahasiswa where npm sama dengan 247838, kemudian titik koma and go. If exist select one from mahasiswa where npm guys, seperti tadi salah ketik ya, form bukan from. Oke, sekarang kita coba execute-kan dan berhasil. Oke, selanjutnya kita ke next, yaitu sekarang kita masuk ke bagian tugas utama. Kita akan membuat start procedure bernama SP transfer jurusan, yang tugasnya satu, mengecek apakah npm mahasiswa ada. Kemudian kedua, memindahkan jurusan ke jurusan baru. Ketiga, kalau diizinkan menghapus nilai lama. Keempat, seluruh proses dibungkus transaksi. Kelima, jika berhasil end commit, dan terakhir jika gagal end rollback. Oke, langsung saja kita demokan kode SQL seperti ini. Create prosedur seperti biasa. Jika ingin membuat prosedur, itu create prosedur, kemudian SP namanya transfer jurusan, memakai parameter npm mahasiswa, misal mahasiswa varchar, tipe data varchar dengan maksimal 15, kemudian koma,
pakai parameter jurusan baru. Jurusan baru dengan tipe data varchar maksimal 50, nih salah ketik mulu nih. Oke, kemudian konfirmasi, meter konfirmasi hapus namanya, konfirmasi hapus dengan tipe data char 1. Kemudian as begin if not exist select atau pilih select satu dari from mahasiswa, where di mana where npm sama dengan parameter npm mhs mahasiswa, npm mhs mahasiswa, ya benar. Kemudian itu kurung, kemudian begin lagi, kemudian print, kita printkan yaitu gagal, npm tidak ditemukan, kemudian titik, kemudian ini titik koma, titik atas titik koma ya. Kemudian kita pakai return titik koma n, kemudian kita mulai transaksinya yaitu begin transaction titik koma, kemudian begin try transaction begin try, kemudian update. Pertama kita operasi satu yaitu update jurusan ya, update mahasiswa, set kenapa nggak mau di enter set jurusan, kemudian sama dengan parameter jurusan baru seperti di atas ya, jurusan baru, terus where di mana where npm sama dengan parameter npm mhs udah titik koma. Wait, ini masih merah. Oh, ini asnya ada dua. Ya, berhasil lah. Oke. Kemudian yang kedua, operasi kedua, kita penghapusan nilai jika disetujui, yaitu seperti ini. If, contoh kode SQL lah, if parameter konfirmasi, namanya konfirmasi hapus, terus kemudian sama dengan dan begin delete from nilai where di mana npm sama dengan parameter npm mahasiswa npm mhs, kemudian di koma, kemudian kita printkan langsung di sini, printkan nilai lama telah dihapus, titik koma, di situ n, else, begin print nilai lama tetap dipertahankan, titik koma di situ, kemudian n. Oke, setelah itu selanjutnya kita commit transaksi jika berhasil lah. Kita commitkan transaksinya jika berhasil, yaitu demo codingan SQL seperti ini. Commit transaction titik koma, kemudian print transfer
transfer jurusan berhasil, titik, kemudian titik, koma, kemudian end try, kemudian begin catch, rollback jika dia error ya, kita pakai begin catch, yaitu if seperti yang kemarin rumusnya, yaitu trend count lebih dari 0, rollback lagi, transaction, rollback transaction, titik koma, kemudian print transaksi dibatalkan, titik, data tidak diubah. Begin catch transaksi dibatalkan, data tidak diubah, kemudian titik ini, titik koma, kemudian print error message, titik koma, end catch Oke, kita coba sekarang. Kita coba execute dulu. Seharusnya berhasil sih, soalnya tidak ada yang merah. Dan ternyata error. Oh, sepertinya salah. Oh, salah ini, salah blok dari sini ya, teman. Salah. Kita coba ya. Apakah berhasil? Waduh, masih belum berhasil ternyata, guys. Oke, codingannya sudah saya perbaiki. Tadi ada beberapa yang ini seperti begin try sama begin transaction. Seharusnya tadi begin try dulu baru bikin transaction. Maka oleh karena itu terjadilah error dalam codingannya. Oke, setelah prosedur dibuat, sekarang kita lanjut ke testing atau code running. Sekarang kita uji coba beberapa skenario-nya. Yang pertama, jika skenario berhasil plus hapus nilai. Oke, kita lanjut. Sekarang skenario berhasil atau hapus nilai. Langsung saja kita demokan codingan SQL. Seperti biasa kita tuliskan exec sp, kemudian transfer jurusan, kemudian kita isi npm kita 24783048, kemudian koma, npm 48 tadi dari mana? Dari jurusan teknik informatika, kemudian koma, kemudian n, titik koma, go. Kita coba execute kan, kita runningkan, apakah berhasil? Dan berhasil, nilai lama tetap dipertahankan, transfer jurusan berhasil. Oke, sekarang kita coba ke kedua, skenario berhasil atau tanpa hapus nilai. Seperti biasa, exec sp transfer jurusan, kemudian 24749 ya, kita pakai 49 sekarang. 49 tadi dari mana? Jurusannya dari teknik, kemudian n, titik koma, kita coba jalankan, kita execute-kan, nilai lama tetap dipertahankan, transfer jurusan berhasil. Oke, sekarang kita coba jika skenario-nya yang gagal. Misalkan seperti ini kode SQL, yaitu seperti biasa exec sp transfer jurusan, misalkan npm-nya 99999999. Oke, misalkan dia dari jurusan teknik, kemudian ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan dan gagal, npm tidak ditemukan karena tidak ada ya npm 9999. Oke, sekarang kita coba cek hasil akhirnya. Kita cek data kita dari tabel tadi. Kita cek dari tabel
mahasiswa tadi, yaitu select seperti biasa, select bintang from mahasiswa titik koma. Kita coba, dan ya masih ada ya guys ya. Kemudian kita coba yang select from nilai, dari tabel nilai titik koma. from nilai. Kita coba, ya masih ada. Kita cobain semuanya, dan ada juga. Oke. Dengan flow control kita bisa membuat prosedur yang jauh lebih pintar dan fleksibel. If else membantu membuat keputusan, while untuk perulangan, return untuk menghentikan prosedur, dan transaksi untuk menjaga konsistensi data. Semoga materi ini membantu, dan jangan lupa latihan agar kita makin mahir. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.